Kembali lagi bersama kami di podcast kali ini akan berbincang-bincang mengenai HIV/AIDS. Kami telah mendatangkan seorang narasumber. Silakan berkenalan dengan para penonton kami. Iya, oke, kita bertemu lagi ya. Saya Septi Kusuma Putri. Kebetulan seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan waktu itu, aktivitas saya mengajar. Selain itu juga dari tahun 2014 itu salah satu aktivis di PKPI juga, Mas. Gitu saja mungkin. Ya, berarti namanya tadi siapa? Septi Kusuma Putri. Kusuma Putri. Langsung saja saya akan bertanya, apakah HIV/AIDS bisa menular? Iya, sebelumnya mungkin di kalangan masyarakat terkait penyakit HIV/AIDS itu sesuatu penyakit yang cukup serem ya Mas ya. Ya, serem. Nah iya, sedangkan penyakit HIV/AIDS sendiri yang pasti bisa menular. Apalagi kasus sekarang di Indonesia terutama Tegal itu ternyata semakin meningkat. Ya, semakin meningkat dan itu paling banyak justru malah di kalangan remaja. Remaja ya? Iya. Berarti itu sangat beresiko para remaja. Iya, karena mungkin usia remaja mereka itu masa transisi ya Mas ya. Yang namanya remaja masa transisi dari anak-anak ke dewasa atau ke remaja. Rasa penasaran mereka itu menggebu-gebu. Mereka melihat di sosmed, kemudian banyaknya video yang di HP ya, terutama di media sosial itu kan sangat luar biasa, mereka bisa akses kapanpun. Mungkin itu juga yang menjadikan salah satu penyebab angka HIV juga meningkat, yang pasti bisa menular. Mungkin perlu remaja itu perlu dididik agar bisa bermain sosial media secara baik, ya, betul. Jangan yang negatif, nanti akan menimbulkan dampaknya. Bagaimana cara HIV itu menular? Oh iya, iya. Sebenarnya untuk penularan virus HIV sendiri itu tidak seperti yang rekan-rekan bayangkan. Kalau yang dibayangkan mungkin ketika ada temannya yang terkena HIV, mereka akan ketakutan. Akan tetapi sebenarnya tidak, karena kita komunikasi secara langsung, kita pelukan, kita berjabat tangan, makan bareng, itu justru tidak menular. Oh, tidak menular? Tidak menular. Ya, terus yang menular itu seperti apa? Yang menular itu melalui cairan darah. Melalui cairan darah, sperma, yaitu menularnya dengan cara berhubungan seks. Begitu. Kemudian jarum suntik narkoba. Jadi kalau yang pengguna narkoba itu kan biasanya SCTV, satu untuk semua. Jadi dari orang pertama ke orang yang lain, itu yang mengakibatkan jadi menular. Jadi untuk para remaja yang udah punya pasangan gitu ya, cukup satu saja. Terus bagaimana gejala HIV Mbak? Gejalanya, iya. Kalau gejala sendiri, kalau di masa jendela memang tidak begitu kelihatan. Kalau yang sering ditemui itu jadi berat badan menurun secara drastis. Kemudian diare yang berkepanjangan, yang biasanya kita minum obat diare, diapet kayak gitu bisa langsung sembuh, itu enggak sembuh-sembuh. Ini berarti HIV atau obatnya enggak? Kalau HIV sendiri tidak ada, belum ada obatnya. Adanya obat yang untuk menekan virus itu supaya tidak berkembang gitu. Berarti kalau obat belum ada, berarti ada penanggulangan. Cara penanggulangannya apa? Cara penanggulangan sendiri yaitu tadi hidup sehat, jangan coba-coba terutama yang masalah seks itu. Karena itu juga salah satu penyebab utama. Oh iya Mbak Septi, adakah solusi untuk HIV itu? Iya. Untuk solusi sendiri, terutama yang kaum remaja ya Mas ya, dan ini sekaligus untuk pesan mereka, ketika mendapati rekannya atau saudara atau tetangga terkena HIV begitu ya, seyogianya jangan langsung dihindari. Berarti tetap berteman juga? Tetap berteman. Justru kita itu harus menguatkan dia, karena
seseorang ketika sudah dijas bahwasanya dia itu mempunyai virus dan ada virus HIV-nya, secara psikologis itu pasti mereka langsung down. Alhasil mereka ketika down, penyakit itu gampang masuk di dalam tubuh mereka karena sudah ada virus HIV-nya. Ya, karena virus HIV itu sebenarnya hanya menyerang daya tahan tubuh saja kok. Jadi yang membunuh itu bukan virus HIV AIDS-nya, akan tetapi penyakit-penyakit yang masuk di dalam tubuh mereka. Oke, jadi buat teman-teman remaja, jadi ada teman yang terkena HIV itu jangan dihindari. Ya. Tadi masih tetap berteman dan memberikan semangat biar pasien itu tetap menjalankan aktivitasnya. Dan apa yang harus kita lakukan, Mbak, dengan orang yang menderita HIV? Yang harus kita lakukan yaitu tadi, salah satunya kita tetap berteman, kemudian kita tetap memberikan motivasi bahwasanya supaya mereka mau tetap hidup. Apalagi kan ada itu ya, sudah ada obatnya, maksudnya obat yang untuk menekan virus itu, jadi nggak usah khawatir gitu. Untuk HIV, cara tidak menularkannya itu seperti apa? Caranya, cara tidak menularnya itu virus HIV tadi makan bersamaan. Kalau semisal satu piring bersama atau satu gelas bersama itu tidak menular. Kemudian kalau semisal lalat ada yang nempel ke tubuh orang dengan HIV/AIDS atau nyamuk, itu pun juga virus itu langsung mati. Jadi tidak akan menular juga. Ciuman pun juga tidak menular, Mas. Tidak menular. Tidak. Kecuali gigit-gigitan itu baru menular. Karena kalau gigit-gigitan itu kan misal ada luka, nah itu melalui darah. Nanti nularnya lewat luka itu, otomatis darahnya kan kena gitu. Baik. Iya. Oke. Jadi santai aja karena penularannya hanya dari hal-hal yang kayak tadi jarum suntik, kemudian hubungan seksual, kemudian ASI, air susu ibu itu yang menular. Untuk Mbak Septi, adakah kesan pesan selama ini menangani HIV/AIDS? Ya. Untuk saya sendiri ya, saya pribadi dari awal ikut serta mendampingi Oda itu orang dengan HIV/AIDS, Mas. Ya, jadi sebutannya itu Oda. Iya. Kesannya itu ya itu sebagai evaluasi untuk diri saya sendiri. Artinya saya pun di sini juga, oh iya berarti saya tidak bisa serta-merta terutama melakukan hubungan seks ya, apalagi sebelum ada yang namanya ikatan pernikahan begitu. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang mana yang sudah terkena HIV gitu. Ya, karena awal mulanya juga tidak terdeteksi, sakitnya pun juga kayak sakit orang biasa, yaitu kayak tadi diare, kemudian terkena TBC, begitu. Jadi rata-rata masyarakat taunya yang membunuh itu virusnya, padahal bukan virusnya. Iya. Ada rasa ketakutan nggak, Mbak Septi? Awal iya. Awal mula iya, tapi setelah sudah tahu ilmunya, belajar, ya tidak ada rasa takut satupun. Apalagi kita seringkali 3 bulan sekali itu kita melakukan tes ya, Mas. Kita dites, iya ada tesnya, cukup diambil sampel darah saja, nanti hasilnya negatif atau positif gitu. Oke. Gitu. Jadi aman, alhamdulillah sampai detik ini aman. Kemarin ada yang bertanya di sosial media ya tentang HIV/AIDS itu kan kebanyakan takut ya untuk secara berteman aja juga pengennya nggak berteman, nggak kelompok. Adakah untuk cara bersosialisasinya untuk orang-orang itu jangan takut gitu? Itu berawal dari diri kita dulu. Kalau diri kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita menemukan kasus, nah kita bisa menguatkan dulu si Odanya dulu, kemudian Oda itu supaya kuat open dulu. Mereka diajak open dalam artian ke keluarga, kemudian ya keluarga dulu lah intinya. Kalau keluarga sudah open di keluarga, karena untuk Oda sendiri bisa open pun dan mau open itu harus membutuhkan energi yang luar biasa, Mas. Wah, luar biasa. Iya, mereka pun juga ketakutan sendiri. Wah, ini artinya saya hidupnya sudah sebentar lagi nih, padahal yunda.
karena ada pendampingan begitu. Kalau kita sudah menemukan seperti itu kan bisa langsung ditangani dengan cara yaitu tadi mereka konsultasi dulu ya. Konsultasi kalau nggak salah satunya di PKPI juga bisa Mas. Oh ya, nanti saya akan share tentang klinik PKPI tersebut ya. Nah, masing-masing puskesmas juga ada itu, nanti setelah itu baru mulai penanganannya. Oke, jadi terima kasih untuk berbincang-bincang mengenai HIV/AIDS tersebut. Saya akan tadi ya berbicara tentang klinik PKPI itu di sini ada melayani umum, pemeriksaan umum, konseling juga bisa tanya-tanya, bisa di sosial media, bisa datang ke klinik. Terus ada ya layanan KB, IUD, implan, pil, ada juga kontrasepsi darurat. Lengkap ya Mas ya? Lengkap sekali. Cukup sekian, terima kasih banyak Mas Yati. Oh iya, sama-sama.